kepada Bapak Pendeta Agus Patang, saya silahkan dengan kasih. Baik, Shalom. Saya buat di IG dulu ya. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Allah, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Malam ini bersyukur bersama sepanjang hari telah menyertai kami. Dan kesempatan ini sebagai hak istimewa Tuhan berikan bagi kami untuk bertemu lewat media Zoom. Kami percaya Tuhan yang berkenan dan berdaulat atas semua ini. Karena itu firman-Mu yang akan ditaburkan malam ini kiranya boleh menjadi benih yang akan memampukan kami senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Benih yang memberi kehidupan untuk kami menjadi murid Kristus yang sejati dalam dunia ini. Terima kasih, jamah hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk percaya, menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Suara saya jelas ya, kedengaran? Jelas, Kak. Ya, baik. Kita Jelas, Pak. membuka satu nas firman Tuhan dalam Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32 saya baca. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fasing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Baik saudara, senang boleh bersama malam hari ini bertemu dalam media virtual. Saya melihat ada Meces di sana. Apa kabar Meces? Lama baru bisa lihat. Ya, siapa di antara saudara yang sepanjang hari ini memiliki masalah? Mungkin ada masalah baru yang terjadi dalam hidupmu hari ini. Siapa di sini yang masih studi? Mungkin bisa acungkan yang masih studi. Mostly tidak menampakkan video ya. Ya, kebanyakan mungkin pasti bekerja di sini ya. Kita tahu bahwa pandemi yang terjadi saat ini
menjadi masalah bagi semua orang. Bukan hanya bagi mereka yang bekerja di rumah sakit, tetapi di berbagai dunia pekerjaan. COVID-19 ini menjadi problem bagi setiap kita, termasuk sebagai seorang gembala itu menjadi problem. Kenapa? Karena dulunya rajin berkunjung, sekarang harus was-was dan harus betul mengatur. Harus menelpon dulu ke rumah jemaat kalau mau berkunjung. Ada jemaat yang memang tidak mau dikunjungi. Dan kita harus mengerti. Dan itu menjadi problem bagi kami sebagai gembala, khususnya di Makassar. Saya di daerah Goa. Goa dikenal sebagai klaster zona merah, sekarang zona hitam di sini. Tapi puji Tuhan, Tuhan senantiasa baik. Nah, saudara, bukan hanya dalam soal pekerjaan COVID-19 ini menjadi masalah. Bahkan di dalam hal percintaan pun, tentu ini menjadi masalah. Yang dulunya sering-sering kencan, dating, akhirnya waktunya dikurangin. Ya. Yang sering ketemuan, akhirnya semua waktunya diatur baik-baik, sehingga jarang atau waktu itu berkurang di dalam pertemuan. Semuanya tidak face to face itu berkurang, tapi semua lewat media sosial. Tapi kita bersyukur bahwa semua itu bisa kita manfaatkan untuk tetap membangun relasi kita dengan sesama. Bagi anak muda, relasi yang baik dengan pasangannya atau pacarnya tetap bisa dibangun melalui media sosial. Jadi saudara, saya ingin bertanya, lebih mudah mana saudara akan menemui atau melihat Tuhan? Apakah saat hidupmu berjalan lancar atau saat saudara dalam masalah dan butuh pertolongan Tuhan? Tentu sebagian besar akan menjawab pada saat hidup kita lancar-lancar saja, kita lebih mudah untuk menemui dan melihat Tuhan bekerja. Tapi ketika di dalam keadaan yang sulit, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, di sana kadang kita tidak melihat Tuhan bekerja. Tapi sebenarnya dia bekerja, hanya kita tidak peka. Mengapa? Karena masalah yang menimpa kita, masalah yang mengintimidasi kita, sehingga membuat kita kurang peka untuk melihat Tuhan. Nah, saudara pasti tahu yang bernama C.S. Lewis, seorang sastrawan Inggris, dan dia seorang teologi awam, dan penulis yang terkenal, yang kalau pernah nonton film Narnia, dia penulis buku Narnia itu, ya, cerita Narnia itu. Dia pernah bertanya kepada Tuhan. Dia bilang gini, saudara, Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini berjalan lancar? Tetapi begitu sulit aku ketemui ketika hidup ini aku membutuhkan pertolonganmu. Dan saya kira bukan cuma C.S. Lewis yang pernah mengalami hal itu. Kita pun sebagian besar pasti pernah bertanya, pasti pernah mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Kapan? Saat kita punya masalah dalam hidup kita. Saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita kadang datang bertanya kepada Tuhan. Saat kita mengalami masalah. Mengapa saya sulit? Mengapa saya tidak melihat Tuhan? Mengapa saya tidak mendapatkan pertolongan Tuhan? Kita menanti, kita menunggu. Karena kita diintimidasi oleh masalah. Kita dipres oleh masalah, membuat kita selalu bertanya-tanya, menantikan Tuhan segera bekerja dalam hidup kita. Saudara, mungkin ketika kita ada masalah, kita mulai untuk berteriak, Tuhan, engkau di mana? Dan masalah itu memang perlu kita gumuli dalam hidup kita. Saya percaya bahwa semua kita setuju, kalau kita punya masalah, kita harus gumuli. Bahkan saya juga pernah mendapatkan suatu nasihat dari pendeta waktu saya mahasiswa ketika punya masalah, sharing sama mereka. Mereka berkata bahwa gumuli masalahmu. Gumuli masalahmu. Tapi saudara, anyway, ketika berbicara tentang bergumul, ketika kita mendengar kata pergumulan,
Apa sih sebenarnya arti pergumulan itu? Apa sih sebenarnya maksud misalnya pendeta atau orang-orang rohaniawan meminta kita ketika punya masalah, mereka meminta kita untuk gumuli masalahmu. Saudara, ada yang tahu arti bergumul? Saudara, dalam nas bacaan kita di sini Yakub disebut atau Yakub dikatakan bergumul dengan Tuhan. Dalam kata lain, dia juga dikatakan di sana bergulat dengan Tuhan. Jadi sebenarnya bergumul dan bergulat itu sinonim, ya, sama artinya. Dalam terjemahan ESV bahasa Inggris dibilang wrestle. Jadi bergulat, kata lainnya di sini punya arti bagaimana ketika kita diminta menggumuli, kita diminta untuk mendalami masalah-masalah yang sedang kita hadapi dan mengharapkan Tuhan melakukan apa yang menjadi harapannya supaya dia nyatakan dalam kehendaknya. Jadi bukan kehendak kita. Jadi ketika kita menggumuli suatu masalah, kita sedang mendalami masalah itu. Dan kita membiarkan Tuhan mengerjakannya dan membiarkan dia memenuhi harapan Tuhan sendiri seturut dengan kehendaknya. Bukan kehendak kita. Jadi kalau saudara menggumuli masalahmu, itu artinya saudara harus membiarkan Tuhan bekerja dan membuat dia menyatakan kehendaknya bagimu. Bukan apa yang saudara kehendaki, bukan apa yang saya kehendaki, tapi yang Tuhan kehendaki. Jadi intinya ketika kita bergumul, kita mengharapkan kemenangan terjadi dalam masalah kita, dan kemenangan itu diberikan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Nah, kembali kepada nas bacaan tadi, di sana kita melihat bahwa Yakub bergumul. Apa yang menjadi pergumulan Yakub? Mengapa Yakub sampai bergumul waktu itu? Ternyata dia bergumul dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu, saudara. Kesalahan apa yang dia buat di masa lalu? Yakub, suatu nama yang berarti penipu. Waktu kecil, dia diberi nama Yakub, kemudian ketika Ishak, ayahnya ingin memberikan berkat hak kesulungan, dia kemudian menipu ayahnya dan Esau. Jadi dia punya masalah masa lalu. Dia dihantui oleh kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan bahkan dia dihantui oleh saudaranya sendiri. Nah, saudara, kalau membaca ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 21, di sana kita akan menemukan bagaimana Yakub mengutus utusannya untuk menemui Esau. Jadi Yakub telah kembali dari rumah mertuanya Laban, dia akan pergi menemui Ishak ayahnya, tapi dia harus melewati daerah di mana saudaranya ada, yaitu Esau. Kemudian ketika dia mengutus utusan dan utusan itu kembali kepada dia. Jadi tujuannya untuk mengutus utusan itu supaya ia menyampaikan kepada Esau bahwa biarlah belas kasihanmu ada bagi saya supaya saya dimaafkan. Saya bisa lewat, saya bisa bertemu dengan ayah kita. Ketika utusannya kembali, utusannya itu membawa laporan bahwa Esau sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini dan dia membawa 400 orang. Dan mendengar hal itu, saudara, Yakub mulai ketakutan, ia mulai khawatir akan apa yang akan dihadapinya. Bayangkan Esau yang telah dia tipu di masa yang lalu. Dia berpikir bahwa Esau pasti akan balas dendam. Mengapa? Karena dia membawa 400 orang yang menuju ke tempat. Itu kemudian membuat dia panik, saudara. Kepanikan itu kemudian membuat dia mengatur strategi yang jitu. Dia membagi diri menjadi 2 pasukan. Jadi bagian pertama itu dia menempatkan hamba-hambanya bersama dengan persembahan-persembahan yang akan dijadikan sogokan kepada Esau. Kemudian pasukan kedua dia bersama dengan istri, anak-anaknya, dan harta bendanya. Dia menyuruh pasukannya itu pergi duluan menemui Esau, membawa persembahan. Dan kemudian di pasal berikutnya kita akan melihat mereka akan bertemu. Tapi sebelumnya
Yakub mengamankan istri dan anak-anaknya. Jadi dia menyeberangkan istri dan anak-anaknya dan semua bendanya, diamankan di suatu tempat, kemudian dia kembali dan dia menyendiri di sebuah tempat. Di tempat itulah kemudian dia mulai bergumul, saudara. Dia mulai memikirkan apa yang besok akan dia sampaikan kepada Esau ketika Esau sampai ke tempat itu. Dia mulai mengkonsep apa yang harus dia sampaikan kepada Esau. Dia memikirkan percakapan esok hari yang akan terjadi. Namun saudara, ketika dia sedang menyendiri dan kemudian dia menggumuli kesalahan-kesalahannya itu, tiba-tiba ada yang datang. Ada seorang pribadi yang datang mengunjungi dia. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa dia itu Allah sendiri. Di dalam ilmu teologi disebut itu suatu teofani. Teofani. Jadi Allah di dalam keadaan-keadaan di mana orang itu bisa mengenalinya bahwa dia Allah. Dikatakan di sini malaikat Tuhan, tapi dia sebenarnya Allah sendiri yang datang mengunjungi Yakub. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata Yakub dan pribadi ini bergulat, saudara. Disinilah pergumulan fisik terjadi. Jadi tadi Yakub bergumul secara rohani, tapi kemudian ketika dikunjungi oleh pribadi ini, kemudian dia bergulat secara fisik. Dalam tafsiran-tafsiran dikatakan bahwa mereka bergulat tangan dengan tangan. Sampai pada akhirnya, karena Yakub begitu kuat, akhirnya Tuhan menyentuh pangkal pahanya dan terkelecoklah dia. Atau dalam bahasa sederhananya, terkilirlah dia. Sehingga mengalami kesakitan. Pangkal paha itu sumber untuk menahan beban dan juga menjadi memiliki power untuk tetap bertahan, berdiri teguh. Sehingga ketika Tuhan menyentuh itu, pangkal pahanya, dia terpelecok. Tapi Yakub tetap bertahan. Dia sungguh kuat, saudara. Mengapa? Mengapa dia terus bertahan? Karena dia tidak ingin kalah. Kalau dia kalah berarti dia dikutuk. Di dalam tradisi mereka, kekalahan itu akan menjadi kutukan baginya. Namun kita melihat perjuangan Yakub, saudara, dan pada akhirnya Allah mengatakan bahwa dia menang. Di dalam ayat 28, Allah di sana berkata, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi Allah sendiri mengakui bahwa Yakub itu menang. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Allah di sini kalah? Bukan itu yang menjadi fokus dari nas ini, saudara. Dan Yakub menang bukan berarti dia mengalahkan Allah secara fisik. Tetapi Yakub menang di sini dalam arti bahwa apa yang dia mohonkan kepada Tuhan, apa yang dia rindukan Tuhan genapi dalam hidupnya, apa yang dia harapkan kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidupnya, akhirnya dia mendapatkannya ketika Tuhan memberkati dia. Apa yang menjadi harapan permohonan Yakub pada waktu itu? Dia memohonkan kemenangan dalam arti bahwa ketika nanti dia bertemu dengan Esau, dia tidak mengalami kesulitan sebagaimana yang membuat dia khawatir. Dan itu terjawab, saudara, ketika di pasal berikutnya kalau kita baca ketika Esau berjumpa dengan Yakub, Yakub yang waktu itu masih was-was. Namun kemudian Esau merangkul dan memeluk dia. Tidak ada rasa balas dendam yang ada di dalam diri Esau lagi. Namun dia memaafkan saudaranya itu. Dan itulah yang menjadi kemenangan Yakub. Dia memperoleh berkat Tuhan. Tuhan menyatakan kehendak baginya sehingga dia dilepaskan dari kesulitan. Terkhusus dilepaskan dari ketakutan dan kekhawatiran yang sedang
menyerang dia waktu itu. Nah, saudara, pernah tidak di dalam hidupmu, saudara punya momen tertentu, saudara menyendiri, menggumuli masalahmu, menggumuli kesalahanmu, atau secara khusus menggumuli masa lalumu atau manusia lamamu. Dan kemudian ketika saudara bergumul, dan Tuhan menyatakan pengampunan dalam dirimu. Harapanmu supaya Tuhan mengampunimu itu akhirnya Tuhan berikan seturut kehendaknya. Pernah tidak saudara mengalami momen ini, di mana saudara mengalami yang namanya lahir baru, atau menjadi manusia baru, atau menjadi manusia yang diubahkan Tuhan, dalam bahasa sederhananya bertobat sungguh-sungguh. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya lebih senang berkata orang percaya atau believers, momen ini harus kita lewati. Dan mungkin mostly daripada saudara, kebanyakan dari saudara sudah melewati momen ini dan mengalami bagaimana saudara bergumul dengan masa lalumu dan saudara bergumul secara pribadi dengan Tuhan dan saudara mengalami yang namanya pengampunan dan menerima anugerah keselamatan itu. Setiap orang percaya atau believers ketika menerima Kristus tentu melewati pergulatan ini, melewati pergumulan ini dalam kehidupannya, sampai dia bisa perlahan-lahan menanggalkan manusia lamanya atau kehidupan lamanya. Kenapa saudara? Sebab kehidupan lama, kalau tidak ditanggalkan, itu akan menjadi masalah yang besar. Itu terjadi pada Yakub. Dia tidak menanggalkan masa lalunya. Dia masih merasakan kesalahan itu. Akhirnya itu menjadi masalah dalam hidupnya. Nah, saudara, kalau tidak meninggalkan masa lalumu atau kehidupan lamamu, itu akan menjadi masalah besar dan saudara harus bereskan. Mengapa? Karena itu akan membuat kita sulit untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau kita tidak meninggalkannya. Saudara menjadi real believers atau orang percaya yang sungguh sejati, itu suatu progres, saudara. Tidak terjadi secara instan. Tidak seperti membalikkan telapak tangan, tapi perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, saudara akan mengalami perubahan hidupmu akan terus secara kontinu terjadi. Di dalam progres itu, saudara diproses oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 7, sana berbicara tentang keinginan daging. Keinginan daging atau manusia lama. Nah, kalau kita masih menyimpan manusia lama, keinginan daging kita, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 7 mengatakan di sana bahwa itu perseteruan dengan Allah. Berarti kita bermusuhan, berseteru, atau bermusuhan dengan Allah. Kalau kita masih menyimpan kedagingan itu, masih menghidupi kedagingan itu, artinya kita masih berseteru dengan Allah. Bukankah kita sudah menjadi sahabat Allah? Bukankah kita bukan lagi seteru Allah itu? Sebab Kristus yang mati bagi kita telah membebaskan kita dari situ. Telah mendamaikan kita dengan Allah. Dia telah menjadi substitut untuk mewakili kita. Sehingga kita tidak dihukum, saudara. Saudara, real believers atau orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, dia tidak akan kompromi dengan dosa. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah melewati momen bergulat atau bergumul dengan Tuhan, apakah kita ini sebagai believers tidak akan tergoda lagi melakukan dosa? Terkadang itu menjadi pertanyaan anak-anak muda. Kalau kita sudah bertobat, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, apakah kita sudah tidak akan tergoda dengan dosa?
Saudara pasti akan tergoda karena kita masih hidup di dunia ini. Pasti kita akan ada godaan yang datang menggoda kita. Dan saudara akan tergoda. Tapi jika saudara memahami kehendak Tuhan, tapi jika kita memahami apa yang Tuhan inginkan, maka ketika godaan itu datang menggoda kita, satu-satunya jalan yang akan kita ambil, yaitu kita lari dari godaan itu. Meninggalkan godaan itu. Sebelum kemudian kita terjerembab atau terhempas di dalam godaan itu. Kita lari darinya. Karena kita harus sadar, saudara, bahwa kita lemah. Hanya karena roh kita bisa kuat. Tapi daging kita lemah. Godaan apapun yang datang kita lemah di sana. Tapi ada jalannya, saudara lari darinya. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar. Dia sadar bahwa dia lemah. Tapi dia tahu jalannya, solusinya bagaimana supaya dia tidak jatuh, terjerembab di dalam godaan itu. Dia lari dari sana. Saudara, terkadang sulit ketika menghadapi godaan, apalagi godaan itu sangat-sangat menarik kita. Dan sangat kita butuhkan secara daging. Akan membuat kita mudah untuk tergoda. Tetapi kalau kita memahami dan mengerti dengan baik kehendak Tuhan, bahwa Tuhan tidak senang kita hidup dalam kedagingan, maka kita akan lari dari semua. Memang sulit. Sulit. Kenapa? Karena apa yang dunia tawarkan itu indah-indah, saudara. Cantik-cantik. Mengagumkan. Dunia menawarkan apa yang daging kita mau. Tapi selama kita memahami kehendak Tuhan dengan baik, jika saudara telah melewati momen bergulat bergumul dengan Tuhan, akan ada selalu yang mengingatkanmu, yaitu Roh Kudus, untuk kamu lari dari godaan itu, untuk kamu meninggalkan godaan itu. Tentu secara duniawi itu karena itu menarik, kita akan rugi, saudara, ya. Kita menderita, wah kenapa saya tidak menikmatinya saja? Gitu. Kok orang lain bisa menikmati dunia dan lain bisa menikmatinya, saya tidak. Sehingga itu membuat kita serasa rugi, gitu. Karena tidak bisa menikmatinya. Saudara, untuk hidup menjadi murid Kristus perlu yang namanya penderitaan. Yakub ketika dia disentuh sendi pangkal pahanya, dia kemudian pincang, saudara. Itu satu simbol penderitaan yang dia alami. Dia harus pincang selamanya. Untuk mengingatkan dia bahwa untuk menerima berkat Tuhan itu harus ada pengorbanan. Harus menderita. Bagi kita di dalam dunia ini ada salib yang harus kita pikul. Kita tidak bisa menikmati keindahan dunia ini. Dan membuat kita menderita. Tapi penderitaan itu membawa kita kepada kemenangan. Yakub mengalami penderitaan itu, tapi dia dibawa kepada kemenangan. Demikian pula kita akan dibawa kepada kemenangan, saudara, ketika kita mampu untuk lari dari godaan dunia yang ada. Nah, saudara, ada suatu ilustrasi. Ini based on a true story, ya. Saya pernah nonton filmnya, dan ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Jadi ada seorang anak muda yang dididik di dalam keluarga Kristen. Ayah ibunya bukan pendeta atau misionaris, tapi mereka adalah anak-anak Tuhan. Namun orang tua ini mendidik anak mereka untuk takut kepada Tuhan. Mendidik anak laki-laki ini untuk takut kepada Tuhan. Dan suatu ketika, pacarnya datang ke rumah. Kemudian mereka mengambil waktu untuk kencan di balkon rumah mereka. Ketika pacarnya mulai mendekat anak laki-laki ini, perlahan-lahan pacarnya ini mengeluarkan bungkusan dari saku celananya.
Kemudian pacarnya ini memberikan kepada anak laki-laki ini. Dan ketika diperhatikanlah bungkusan itu, anak laki-laki ini kemudian sadar ternyata itu sebuah kondom. Dan kemudian pacarnya ini terus membelai anak laki-laki ini. Dia menatap anak laki-laki ini, pacarnya, dengan harapan supaya dia cepat membuka kondom itu lalu memasangnya. Melihat pandangan pacarnya, anak laki-laki ini kemudian perlahan-lahan membuka bungkusnya. Kemudian dia mengeluarkan kondom itu. Kemudian dia menatap pacarnya dengan tersenyum. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian meniup kondom itu, lalu mengikatnya, lalu menerbangkannya seperti balon. Dan dia berkata kepada pacarnya, belum waktunya. Tunggu sampai waktunya tiba. Saudara, anak laki-laki ini dididik dalam keluarga yang takut kepada Tuhan. Sehingga ketika godaan itu datang, dia mampu untuk mengatasinya. Dia mampu lari dari godaan itu. Dia tahu bahwa dia lemah. Dia tahu bahwa iblis senang dengan hal-hal seks bebas dilakukan oleh anak muda. Tetapi dia sebagai anak muda, dia tahu benar apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau bagi dia. Bahwa dia harus menjaga kekudusan seksualnya. Dia harus menjaga tubuhnya. Dia telah persembahkan tubuhnya untuk Tuhan, karena itu dia harus menjaga itu bagi Tuhan. Dan tentu bagi kekasihnya. Saudara, saya yakin percaya bahwa dia telah bergulat dengan Tuhan. Dan waktu itu dia sedang bergumul dengan Tuhan. Dan dia menang atas seks bebas yang ditawarkan oleh pacarnya. Saudara, dia menderita. Apa? Karena dia tidak bisa menikmati kehidupan dunia. Yang mungkin teman-temannya di luar sana bebas saja melakukan free sex dengan kekasih mereka. Tapi dia, karena dia anak Tuhan, dia tidak bisa melakukan itu. Tapi itu bukan suatu ikatan. Justru itu suatu kebebasan, kemerdekaan dalam dirinya. Bahwa dia telah menang dari yang namanya free sex. Dan dia bisa membuktikan itu bagi pacarnya. Dia menghargai pacarnya. Saudara, sejauh mana saudara menghargai kekasihmu? Bagaimana saudara menghargai kehidupan seksualmu yang harus saudara jaga dalam masa muda. Untuk kemudian mempersembahkan untuk Tuhan. Kita semua punya masa lalu. Kita semua punya manusia lama. Tapi saya tantang kita untuk bergulat dengan Tuhan. Miliki momen untuk bergumul dengan Dia. Sehingga benar-benar kita dimerdekakan. Meskipun kita harus menderita, tidak bisa menikmati apa yang dunia nikmati. Tapi kita menikmati kemenangan yang sesungguhnya dari Tuhan. Saudara, terakhir. Sebelum saya menikah, saya sempat konsul dengan teman Amerika saya yang bernama Craig. Jadi dia sudah menikah waktu itu, dia di Makassar. Dia seorang misionaris bersama istrinya. Waktu itu kami sedang punya dinner yang mengundang saya. Sebulan sebelum saya menikah. Kemudian dia bertanya, apa kesulitanmu, Agus? Bagaimana selama ini dengan calon istrimu? Jadi istri saya pacaran hanya 11 bulan. Dan kami memutuskan untuk menikah. Dan saya bilang sama dia, saya bersyukur bahwa saya dulu orang jahat, jauh dari Tuhan. Tapi saya berkomitmen untuk membangun hubungan yang benar di dalam seksualitas saya. Saya bersyukur ketika kami pacaran sampai hari ini, dan saya berharap sebulan ke depan kami akan menikah, kami tetap menjaga kekudusan seksualitas kami. Dan puji Tuhan, saya bisa melewati itu. Dan dia memberikan nasihat kepada saya. Agus, ketika kita pacaran, yang paling disenangi oleh iblis adalah ketika kita saling berdekatan. Selalu dekat satu dengan yang lain. Kalau perlu tidur sama-sama. Iblis sangat senang. Tapi ingat, nanti ketika kamu telah menikah, sebaliknya akan terjadi.
Iblis tidak senang kalau kamu dekat. Maka yang dia akan lakukan ialah dia akan berusaha menjauhkan kamu. Pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tanggamu sampai kamu terpisah. Ketika kamu pacaran, dia mau kamu dekat. Tapi ketika kamu telah menikah, dia mau kamu jauh satu dengan yang lain. Saudara, itu pekerjaan iblis. Dan harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi, sebagai orang-orang percaya, jika saudara benar-benar telah melewati pergumulan dengan Tuhan dalam hidupmu, dan engkau diberi kemenangan, godaan itu akan terus datang. Tapi karena saudara sudah mengerti kehendak Tuhan, maka saudara akan selalu mengambil keputusan untuk lari dari godaan itu. Dan ketika saudara lari, saudara menang atasnya. Saudara tidak kalah. Dunia mengatakan saudara kalah, tapi dalam Tuhan saudara menang karena saudara telah lari dari pencobaan atau godaan itu. Kiranya masa mudamu diberkati, tetap jaga kekudusan hidup saudara, khususnya sebagai anak muda. Godaan seksualitas bagi kita anak muda, dulu saya pun anak muda, itu sangat menjadi tantangan berat. Saya masuk di STT, 2 tahun baru saya bergumul dan bergulat dengan Tuhan. Saya kuliah selama 2 tahun, tapi saya mengikuti kuliah seperti itu aja. Belum mengenal Tuhan secara pribadi. 2 tahun setelah masuk kuliah di STT Japre Makassar, baru saya benar-benar mengalami pergulatan itu dengan Tuhan. Jatuh bangun ada, tapi Tuhan memampukan untuk terus bangkit dan hidup dalam kehendak. Tuhan berkati saudara. Shalom.